Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 426. Saya mengundurkan diri. Mengapa anak ini begitu kuat? Lao Qiu tampak sedikit terkejut Tuan Istana, bermaksud untuk menarik Dev ini ke paviliun Raja Obat kita. Itu benar. Paviliun Raja Obat. Kita membutuhkan bakat seperti itu. Solomon Sun mengangguk. Tapi Dev membunuh Dani Jiang. Bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Jiang memiliki pendukung di Kyoto? Jika pendukung keluarga Jiang menemukan masalah dengan Dev, apa yang harus kita lakukan? Lao Qiu sangat bingung. Dev sekarang dalam masa-masa sulit. Mengapa Solomon Sun masih ingin memenangkannya? Haha, Qiu tua. Tidakkah kamu tahu bahwa Drake Jiang memiliki keluarga Jiang Zhengde di ibu kota? Dan pendukung paviliun Raja Obat kami di ibu kota tidak diketahui. Apakah kamu pikir aku akan takut? Solomon Sun tertawa terbahak-bahak. Old Qiu mengangguk lagi dan lagi itu benar. Keluarga mana di Kyoto yang dapat bersaing dengan keluarga Bai? Pertemuan seni bela diri akan segera dimulai. Tahun ini kita perlu meningkatkan hadiah dan jalan perdagangan akan direnovasi sesegera mungkin. Hanya ketika reputasi kita di sini menjadi semakin populer, akan ada lebih banyak bahan obat yang lebih berharga. Hebao pergi ke sini. Solomon Sun melambaikan tangannya dan berkata, mengerti. Lao Qiu mundur. Tepat setelah Lao Qiu pergi, seorang pemuda berusia 27 atau 8 tahun berjalan keluar dari belakang aula. Pemuda itu berpakaian bagus dan tampak luar biasa. Tuan muda kedua, Solomon Sun buru-buru berdiri dan membungkuk sedikit ke arah pemuda itu. Orang yang bisa membuat kepala istana paviliun Raja Obat begitu hormat jelas bukan orang biasa. Orang ini adalah Zaheri Bai, tuan muda kedua dari keluarga Bai di Kyoto. Meskipun Zaheri Bai ini baru berusia 27 atau 80 tahun, kekuatannya telah mencapai Master Neijing. Dan sekarang dia adalah Master kelas 6 lebih kuat dari Dani Jiang itu. Alasan mengapa Zaheri Bai dapat memiliki kekuatan ini di usia muda tidak dapat dipisahkan dari rumah Raja Obat. Setiap tahun, rumah Raja Obat akan membayar upeti kepada keluarga Bai dengan sejumlah besar pil obat untuk membantu anak-anak keluarga Bai dalam berlatih. Master Paviliun, jangan terlalu sopan. Duduklah. Meskipun Zaheri Bai adalah tuan muda kedua dari keluarga Bai di Kyoto, dan kekuatannya sangat kuat, dia tertutup. Tuan muda kedua, pertemuan seni bela diri tahun ini. Anda datang sendiri. Apakah ada yang salah? Setelah Solomon Sun duduk, dia bertanya pada Zaheri Bai dengan hati-hati. Ya. Zaheri Bai mengangguk. Keluarga Bai, saya telah kehilangan alat spiritual. Alat spiritual ini dapat menyehatkan tubuh dan mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Jadi, saya datang ke sini untuk melihat apakah alat spiritual ini akan digunakan dalam seni bela diri kali ini. Muncul di pesta. Setelah Solomon Sun mendengar ini, dia terkejut. Tuan muda kedua, apakah ada orang di dunia ini yang berani mencurinya dari keluarga Bai?
Zaheri Bai tersenyum. Canggung jangan bertanya lagi. Beberapa pelayan keluarga Bai saya akan datang nanti. Anda hanya perlu menerimanya dengan baik. Selain itu, informasi tentang kedatangan saya ke sini tidak boleh diungkapkan. Tuan muda kedua, jangan khawatir. Saya tidak akan pernah mengungkapkannya. Solomon Sun mengangguk. Saat pertemuan seni bela diri mendekat, beberapa orang mulai tiba di kota Tianfeng. Lebih cepat dari jadwal. Sebuah kota dengan hanya 10.000 orang. Dan mulai menjadi panas. Dev dan Yuki menemani Juan Su di Hongcheng selama beberapa hari. Dan kemudian kembali ke ibu kota, provinsi. Awalnya, Dev ingin Yuki tinggal di Hongcheng. Tetapi ketika Suan Yuegu mengirim penjaga kiri dan penjaga kanan untuk membalas dendam, Dev tidak berani membiarkan Yuki sendirian lagi. Tidak bisa setengah langkah menjauh dari dirimu. Sore hari, Yansen mengantar Dev dan Yuki ke ibu kota, provinsi. Kalian berdua akhirnya kembali. Aku sudah menunggu di sini selama berhari-hari, melihat Dev dan Yuki kembali. Eli buru-buru berkata, Eli, apa yang kamu tunggu dari kami? Mengapa kamu tidak pergi bekerja? Melihat Eli menunggu mereka, Yuki bertanya dengan aneh. Dev juga bingung apa yang terjadi. Saya berhenti dari pekerjaan saya dan tidak bekerja lagi, kata Eli. Bab 427. Saya tidak menerima murid mundur. Dev dan Yuki semua menatap Eli dengan heran. Mereka semua tahu bahwa cita-cita Eli adalah menjadi detektif dan kemudian melenyapkan kekerasan. Bagaimana Anda mengatakan Anda berhenti dari pekerjaan Anda? Mengapa kamu mengundurkan diri? Yuki bertanya dengan heran. Aku ingin menjadi lebih kuat. Hanya ketika aku kuat, aku dapat menghukum yang jahat dan membantu yang lemah. Jadi aku ingin meminta Dev sebagai guruku. Eli menatap Dev dengan tegas dan berkata, selama periode waktu ini, Eli sangat terpengaruh di hadapan kekuatan absolutnya. Bahkan jika dia adalah anggota paviliun pelindung Dharma, dia sama sekali tidak menghalangi. Ini mendorong Eli untuk mengundurkan diri dan membuat dirinya lebih kuat. Kata-kata Eli hampir membuat Dev jatuh. Yuki menutup mulutnya dan tersenyum. Engapa kamu menjadi gila? Jika kamu meminta Dev sebagai gurumu, kamu panggil aku apa? Apakah kamu ingin memanggilku istri guru? Pergilah. Pergi. Siapa yang memanggil istri guru? Kalian berdua belum menikah. Kamu tidak malu mengatakan itu. Eli memutar matanya ke arah Yuki, lalu menatap Dev dan berkata, Dev, aku ingin memujamu sebagai guruku. Kamu mengajariku kungfu. Saya tidak menerima murid. Dev menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak menerimaku, aku akan tetap mengikutimu. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Eli meraih lengan Dev, dan sepertinya dia akan mengandalkan Dev. Dev memandang Eli seperti itu, dan memandang Yuki tanpa daya. Dia ingin Yuki membantunya, membujuknya. Yuki tersenyum. Aku tidak bisa membantumu. Jika kamu tidak bisa kompromi saja. Dev menghela nafas. Aku bisa mengajarimu, tapi aku tidak bisa menjadi tuanmu. Aku bisa memberimu beberapa petunjuk sesekali. Dev dengan enggan membuat kompromi. Oke, kamu hanya perlu mengajariku. Eli tersenyum, lalu menyeret Yuki dan melarikan diri. Berkata, sambil berlari, Yuki, aku akan membawamu melihat yayasan baruku. Luar biasa.
melihat bagian belakang keduanya. Dev tersenyum sedikit. Tuan Chen, Fata telah membawa semua bahan obat ke sini. Yansen datang dan berkata kepada Dev. Dev mengangguk dan mengikuti Yansen ke kamar. Ini adalah ruang terpisah yang dikirim khusus oleh Dev untuk dibersihkan. Siap untuk alkimia. Melihat Dev datang, Fata segera melangkah maju dan berkata, Tuan Chen, saya memiliki semua bahan obat dari Paviliun Raja Obat, dan Paviliun Raja Obat telah memberikan lebih banyak lagi. Tampaknya mereka tidak tahu bahwa Dani Jiang sudah mati. Dev melirik ramuan obat di tanah. Semuanya adalah ramuan obat berkualitas tinggi dengan usia lebih dari 100 tahun. Energi spiritual yang kaya dan murni. Tidak. Mereka pasti sudah mengetahuinya. Dev melihat ramuan itu dan tersenyum ringan. Jika dikatakan bahwa ketika Dani Jiang terbunuh pada awalnya, Paviliun Raja Obat tidak mendapatkan informasi begitu cepat. Tetapi sekarang, lebih dari 10 hari telah berlalu. Tidak mungkin bagi Paviliun Raja Obat untuk tidak tahu jika hal sebesar itu terjadi. Paviliun Raja Obat tidak akan tahu. Maka, mereka tidak dapat mencapai skala ini. Lalu mengapa Paviliun Raja Obat mengetahuinya dan masih berdagang dengan kita? Aku selalu mengirim seseorang untuk berpura-pura menjadi seseorang dari keluarga Jiang untuk membicarakannya. Fata berkata dengan wajah bingung. Saya tidak tahu tentang ini. Mungkin mereka punya rencana lain. Dev tidak tahu obat apa yang dijual di labu Istana Raja Obat. Dan kemudian Dev melanjutkan, karena bahan obat telah dikirim, kami akan menerimanya. Tepat pada waktunya, saya akan memurnikan beberapa ramuan obat untuk kalian berdua, sehingga kekuatan Anda dapat ditingkatkan. Terima kasih, Tuan Chen. Fata dan Yansen semua berkata dengan penuh semangat. Terutama Yansen, datang ke ibu kota provinsi telah banyak menyentuhnya. Dan dia selalu ingin meningkatkan kekuatannya. Jika suatu hari dia bisa mencapai ranah master kekuatan batin, maka hidupnya tidak akan sia-sia. Dev meminta Yansen dan Fata untuk berjaga di luar. Sementara dia duduk bersila, dan memurnikan lebih dari selusin ramuan obat dari miliaran bahan obat di depannya. Bab 428. Dev tidak punya apa-apa lagi. Tetapi semuanya didistribusikan ke Fata dan Yansen. Yansen memberi lebih banyak. Lagi pula, kekuatan Yansen terlalu rendah. Mereka berdua melihat pil di tangan mereka dengan kegembiraan dan rasa terima kasih di mata mereka. Mereka tahu nilai pil ini. Mereka dibuat dari bahan obat seharga miliaran. Dan Dev memberi semuanya. Yansen, kamu mengambil resep pil peremajaan lalu membeli beberapa bahan obat. Aku nanti akan menyempurnakan pil itu. Dev memerintahkan Yansen. Oke. Yansen mengangguk dan mengikuti Fata pergi. Dev bermaksud untuk berlatih beberapa pil peremajaan dan menunggu pesta seni bela diri untuk mempersiapkan kebutuhan. Tak terduga, dia tidak punya uang sekarang. Jika dia melihat sesuatu yang dia suka di pesta seni bela diri, dia bisa menukarnya dengan pil peremajaan. Di malam hari, Ellie menelepon Dev dan Yuki, dan berencana mengundang mereka makan malam. Bagaimanapun, Dev berjanji untuk mengajarinya kungfu, dan Ellie juga harus mengungkapkannya. Katakan padaku, apa yang ingin kamu makan? Jangan menghemat uang. Ellie bertanya pada Dev dan Yuki, makanan apa yang ada di ibu kota provinsi?
Kamu tahu. Yang terbaik. Bagaimana? Kami tahu, kata Yuki. Itu bagus. Aku akan mengajakmu makan teppanyaki. Aku tahu ada yang enak. Eli berkata dan membuka pintu. Tetapi ketika Eli hendak masuk ke mobil, telepon tiba-tiba berdering. Dari keluarga yang menelepon Eli, mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan. Dan dia ingin Eli pulang untuk makan malam. Eli tiba-tiba tampak malu. Sementara Yuki tersenyum. Sedikit tidak apa-apa. Kamu pulang dan makan. Kita berdua bisa menemukan tempat makan. Kenapa kalian tidak pulang untuk makan bersamaku? Kebetulan orang tuaku ingin melihat Dev juga. Eli berkata, orang tuamu ingin bertemu Dev. Yuki terkejut. Eli tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dan segera tersipu dan menjelaskan itu semua. Gaya kuno. Berbicara tentang betapa kuatnya Dev di rumah sepanjang hari. Jadi, orang tua saya sangat penasaran. Ini tidak bagus. Dev sedikit malu. Ada apa dengan ini? Masuk ke mobil. Eli mendorong Yuki dan Dev ke dalam mobil dan Lang menuju rumahnya. Orang tua Eli juga pejabat penting di ibu kota provinsi. Tetapi mereka tinggal di komunitas yang sangat biasa. Rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 aula cukup luas. Pada saat ini, di lantai bawah, sebuah Rolls-Royce Phantom diparkir di komunitas yang tampaknya tidak selaras dengan komunitas. Mobil mewah siapa yang diparkir di sini? Ini masih plat nomor Kyoto. Eli bergumam. Dev dan Yuki mengikuti di belakang Eli dengan hadiah di tangan mereka. Lagi pula, pertama kali saya pergi ke rumah Eli, saya tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Ketika Eli membuka pintu, dia menemukan bahwa ada 2 orang lagi di rumah. Dan suasana di rumah itu sedikit menyedihkan. Dev dan Yuki mengikuti. Dan segera merasa bahwa suasananya salah. Dev memandang seorang pria muda yang duduk di sofa. Fluktuasi energi di tubuh pemuda itu telah mencapai kekuatan master, energi internal, dan bahkan melampaui Dani Jiang itu. Dan di belakang pemuda itu, ada seorang pria parubaya, jangkung dengan wajah agung. Aura pria parubaya itu bahkan lebih kuat, bahkan melebihi pria muda itu. Kedua orang ini ditempatkan di ibu kota provinsi, dan mereka berdua adalah master kelas 1. Sekarang, Dev akhirnya mengerti mengapa Reiwu mengirim putranya keluar. Tampaknya, dunia seni bela diri ini benar-benar surga. Pria muda itu juga sepertinya merasakan napas Dev. Mengangkat matanya untuk melihat Dev. Tetapi dengan cepat menarik pandangannya. Ayah, ibu, apa yang dia lakukan di sini? Eli menatap pemuda yang duduk di sofa dan bertanya kepada orang tuanya dengan marah. Bab 429. Eli, tentu saja aku di sini untuk melihatmu. Meskipun kita berdua telah memutuskan pernikahan kita, kita masih bisa bersama sekarang karena kamu belum menikah dan aku belum menikah. Pria muda itu bangkit, menatap Eli sambil tersenyum dan berkata, Fredkin, kamu sudah mati. Bahkan jika aku hidup selamanya, aku tidak akan menikahimu. Bukankah aku yang sudah cukup kamu hina? Mengapa kamu tidak pergi ke Nona Bai? Apakah kamu dicampakkan? Eli memandang Fredkin dengan jijik. Fredkin tidak marah dan tersenyum ringan setelah sekian lama. Sebenarnya, aku masih menyukaimu. Aku sudah lama mencampakkan Margaret Bai. Kali ini aku melakukan perjalanan khusus untuk menemukanmu.
Seperti yang dikatakan Fredkin, dia benar-benar meraih Ellie di tubuhnya. Ellie ingin menghindar, tetapi menemukan bahwa Fredkin sangat cepat sehingga Ellie tidak bisa menghindar sama sekali. Tangan Ellie dicengkeram oleh Fredkin. Seluruh wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia berjuang mati-matian. Fredkin, kamu bajingan. Lepaskan tanganmu. Melihat ini, orang tua Ellie hendak berbicara, tetapi pria parubaya di belakang Fredkin melirik mereka. Pandangan ini dipenuhi dengan paksaan tanpa akhir, yang secara langsung membuat orang tua Ellie mundur beberapa langkah, dan ekspresi mereka berubah jelek. Siapa kamu? Lepaskan Ellie. Apakah kamu seorang hooligan? Melihat ini, Yuki berteriak pada Fredkin dengan marah. Melihat ini, pria parubaya itu tiba-tiba meledak dengan energi dan aura mengerikan, menekan Yuki. Dev mendengus dingin dan menarik Yuki tepat di belakangnya. Kekuatan spiritual tubuhnya meledak dalam sekejap, langsung bertemu dengan energi pria parubaya itu. Kekuatan yang luar biasa tertindas, menyebabkan pria parubaya itu mundur beberapa langkah, dan baru kemudian dia menstabilkan sosoknya. Kemudian Dev melangkah maju, meraih pergelangan tangan Fredkin, dan tiba-tiba mematahkan tangan Fredkin kepada anak perempuan. Lebih baik menunjukkan rasa hormat. Suara Dev sangat dingin, dan matanya tertuju pada Fredkin. Ketika pria parubaya melihat ini, matanya meledak dengan niat membunuh. Ibu kota provinsi Jiangbei masih memiliki bakat muda. Itu benar-benar berwawasan luas. Mengatakan itu, pria parubaya itu mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan hendak menghancurkan Dev dengan pukulan. Ada. Berhenti, kata Fredkin. Pria parubaya itu hanya bisa mengepalkan tinjunya. Fredkin, di sisi lain, menatap Dev dengan permusuhan di matanya dan berkata, "Kamu, siapanya Ellie?" "Teman." Dev melepaskan Fredkin dan berkata dengan ringan. Fredkin melirik Dev, menyingkirkan permusuhannya dan berkata, "Aku di sini untuk berbisnis, bukan untuk bertarung. Aku akan bertarung dengan baik denganmu jika aku punya kesempatan." Setelah Fredkin selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat ayah Ellie dan berkata, "Paman, apa yang saya katakan barusan, saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Selama Anda membantu saya menemukan seseorang, saya berjanji untuk menggunakannya semua koneksi keluarga Qin untuk menjatuhkanmu. Pindah ke Kyoto untuk bekerja. Aku akan mempertimbangkannya," kata ayah Ellie. Fredkin mengangguk puas, dan pergi dengan pria parubaya itu. "Ayah, siapa yang diminta Fredkin untuk kamu temukan? Bukankah cukup bagi keluarga kita untuk dipermalukan? Apakah kamu masih ingin membantunya?" Fredkin berjalan kembali, dan Ellie bertanya kepada ayahnya dengan keras. Ayah Ellie mengambil foto gadis itu. "Dia meminta saya untuk menemukan gadis ini, mengatakan bahwa dia mungkin telah datang ke ibu kota provinsi, dan ingin saya memobilisasi hubungan ibu kota provinsi untuk menemukannya. Tetapi tidak ada masalah besar. Kamu harus menolaknya di tempat. Apalagi yang kamu pikirkan? Saya pikir kamu hanya ingin pergi ke Kyoto untuk menjadi pejabat." Ellie meraung marah, lalu berbalik dan berlari keluar rumah. Dev dan Yuki tampak malu. Mereka hanya bisa meletakkan barang-barang dan buru-buru diusir di dalam mobil. Ellie menangis dengan ekspresi sedih. Yuki menghibur dengan lembut Ellie.
Siapa pria itu? Mengapa dia memutuskan pernikahan denganmu? Bab 430. Eli menyeka air matanya, dan kemudian perlahan mulai berbicara. Ternyata ketika Elias Gu masih pejabat tinggi di ibu kota provinsi, dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Qin di Kyoto. Saat itu, keluarga Qin masih keluarga kecil. Kemudian, di bawah jaringan Elias Gu, keluarga Qin tumbuh sedikit demi sedikit. Setelah Eli lulus dari universitas, dengan bantuan Elias Gu, dia bertunangan dengan Fred Qin dari keluarga Qin. Pada saat itu, Eli melihat bahwa Fred Qin sangat tampan dan kuat. Jadi, dia sangat menyukainya. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah Elias Gu pensiun, Fred Qin memutuskan rencana pernikahan dengan Eli dan melamar Margaret Bai dari keluarga Bai di Beijing di depan umum. Dan sejak saat itu hubungan antara kedua keluarga yang telah terjalin telah rusak. Fred Qin ini lebih rendah dari Bebel. Yuki menggertakkan giginya dengan marah. Setelah mendengar ini, Dev mengendarai mobil di depan. Dan dia hanya bisa menghela nafas sedikit. Seperti kata pepatah, orang-orang minum teh untuk menenangkan diri. Dalam keluarga Qin ini, dapat dikatakan bahwa penampilannya tajam dan jelas. Tetapi dalam masyarakat saat ini, orang seperti itu tidak jarang. Setelah menemukan tempat makan, Dev kembali. Yuki dan Eli tidur bersama untuk menghiburnya. Dan Dev menggunakan waktu malam untuk memperbaiki beberapa pil kecil. Dini hari berikutnya, Xavier Wu dari keluarga Wu datang ke pintu. Tuan Chen, jika kita pergi ke pertemuan seni bela diri, kita akan pergi hari ini. Saya khawatir kita akan terlambat, dan kita bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Xavier Wu dengan hormat mengikuti Dev dan berkata, "Oke, tunggu sebentar. Aku akan menjelaskannya." Dev mengangguk, menjelaskan bahwa Yansen dan Fata optimis tentang Yuki, dan kemudian bergegas ke kota Tianfeng bersama Xavier Wu. Kota Tianfeng dulunya adalah kota yang tandus. Tetapi karena pembangunan rumah raja obat dan pertemuan seni bela diri tahunan, kota Tianfeng menjadi makmur, pusat kesehatan, hotel, dan lalu lintas yang dapat dilihat di mana-mana sangat panas. Dan mereka jauh lebih makmur daripada beberapa kota kecil tingkat ketiga dan keempat. Tuan Chen, saya sudah memesan hotel sebelumnya, tetapi skala hotel di sini tidak sebanding dengan ibu kota provinsi. Tuan Chen, tolong, tidak keberatan. Xavier Wu membawa Dev ke sebuah hotel kecil dan berhenti. Tidak masalah. Dev tidak memiliki persyaratan tempat tinggal. Dev memasuki hotel bersama Xavier Wu dan melirik dengan santai, dan menemukan bahwa ada beberapa master energi internal di lobi hotel, termasuk beberapa master energi internal. Ketika Xavier Wu melewati aula, banyak orang menyambutnya, yang menunjukkan bahwa ada banyak kenalan di Xavier Wu. Naik ke lantai 3, Xavier Wu membawa Dev ke kamar yang paling dekat dengan koridor dan berkata, "Tuan Chen, ini kamar terbaik di hotel. Anda mohon tidak keberatan." Dev masuk ke kamar. Seluruh ruangan tidak besar, hanya belasan meter persegi, tempat tidur dan kamar mandi. Meskipun areanya tidak besar dan agak kasar, tetapi sanitasinya sangat bersih dan lingkungannya tidak buruk. Anda dapat melihat jendela ketika Anda membuka jendela ke satu-satunya jalan di kota Tianfeng. Saudara muda Xavier Wu, apakah kamarnya sudah
Siap. Pada saat ini, beberapa orang berjalan menuju Dev dan Xavier Wu. Yang pertama adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia 70 atau 80 tahun. Seluruh tubuhnya kurus dan urat-urat biru muncul di tubuhnya. Seperti mayat mumi. Di belakang lelaki tua itu ada dua pemuda. Salah satunya tinggi dan penuh kejantanan, sementara yang lain jauh lebih kurus. Tetapi matanya menawan, dan auranya selalu ada di sekelilingnya, setiap waktu. Penuh kesombongan. Itu adalah pemuda jangkung yang mengikuti Xavier Wu, yang menatap Xavier Wu sambil tersenyum. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.